Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pas ini Mancing Cowboy. Oke, teman-teman, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga masih diberikan kesehatan selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Hari ini saya kedatangan beberapa produk-produk terbaru. Lebih tepatnya reel spinning dari produk-produknya Kapten, teman-teman. Dan ada satu buah seri reel yang sangat ditunggu-tunggu ya. Mungkin teman-teman udah sangat menunggu dan saya juga menunggu untuk segera ingin mereview dan membongkarnya, teman-teman. Ini dia salah satu seri terbaru dari Kapten Gold Label, yaitu Kapten Gold Label dengan seri Zota, teman-teman ya. Kapten Gold Label Zota. Ya, ini yang sangat ditunggu-tunggu, teman-teman. Saya baca beberapa komen-komen atau request dari teman-teman sekalian untuk di-review dan dibongkar dari Kapten Zota ini, teman-teman. Nah, ini dia. Boxnya kelihatan lebih premium ya, teman-teman ya. Dan seperti biasa, sebelum ke reelnya, sedikit saya baca dulu spesifikasi yang ada di dalam boxnya. Ini dia. Yang pertama, ini dibagi dua ya. Ada internal part dan ada external part. Dan internal partnya yaitu di sini tertulis 7+1 stainless ball bearing. Nanti kita hitung saja apakah memang benar-benar 7+1. Kemudian ada twin shaft. Mungkin lebih tepatnya lebih kayak ke guide slider ya. Guide slider di bagian oscillation slider itu ada dua ya. Seperti yang ada di beberapa Gold Label sebelumnya, itu memang sudah ada twin shaft ya, itu keren. Kemudian ada aluminium alloy shaft ya, jadi main shaftnya itu menggunakan bahan aluminium, itu bagus. Kemudian ada 3 layer aluminium alloy, jadi drag washernya ya, drag washernya di sini menggunakan key washer ya, key washernya menggunakan 3 buah aluminium alloy, berbahan aluminium alloy, dan 1 buah karbon drag washer. Nanti kita cek saja ya. Kemudian ini ada The Real SW. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. The Real SW. Jadi The Real saltwater reel. Nanti kita tes juga beberapa partnya. Kemudian external partnya di sini yaitu yang pertama Black Star screw. Jadi skrupnya atau bautnya dia sudah model bintang. Nah, ini biasanya model-model bintang ini ada di beberapa reel menengah ke atas, kelas-kelas premium lah, seperti itu. Jadi kalau memang sudah berbentuk bintang biasanya sih bagus ya, teman-teman. Kemudian di sini ada cap spool ya, jadi ciri khas dari spoolnya Kapten ya. Kemudian ada karbon aluminium. Jadi bahan body rotor itu berbahan karbon, dan ada beberapa bahan aluminium juga di part-part lainnya ya. Kemudian feather weight ya, mungkin ini ringan ya, seperti itu. Kemudian ini yang saya dapat yang ukuran 3000 ya, teman-teman ya. Kemudian gear rasionya 5.2/1, max dragnya 10 kilo untuk ukuran yang 3000. Oke, beratnya 194 gram. Wow, 194 gram, nggak nyampe 200 gram. Ini ukuran 3000. Nah, nanti kita cek aja, kita timbang barang-barang apakah memang benar-benar dia di bawah 200 gram. Ini dia, kemasan boxnya memang sudah sangat premium. Dan ini penampakan reelnya. Dan ini ada handle-nya. Oh, handle-nya dia sudah one piece, teman-teman. Dia sudah one piece. Kemudian ada apa lagi? Ini ada bonus cap ya, tutup cap yang sebelah kanan. Dan ada beberapa washer, teman-teman. Habis itu nggak ada lagi. Oke, kita tutup dulu untuk boxnya. Langsung kita ke reelnya saja, teman-teman ya. Langsung kita ke reelnya. Ini ukuran yang 3000. Handle-nya sudah one piece, keren. Dan dia menggunakan rubber ya, tipe rubber untuk knob handle-nya ya, one piece. Oke, kita pasangkan saja. Oke, warnanya hitam. Zota ini warnanya hitam. Bagian body rotor dia hitamnya ngedoff ya, lebih ngedoff. Kemudian handle juga ngedoff juga sih. Kalau body dan rotor dia agak-agak grey sedikit lah. Ya, bukan hitam pekat ya, agak-agak abu-abu dikit lah gitu, seperti itu. Dan bagian spool, bagian handle dia baru hitam. Dan ada beberapa sentuhan warna-warna chrome di bagian spoolnya, teman-teman ya. Keren, ini dia putarannya, mulus. Ini dia putarannya, dan one way anti reverse juga berjalan, sudah screw power handle juga, dan ini tendangan balik untuk bell armnya. Oke, mantap.
Keren teman-teman. Ya, apa namanya? Di sini sudah terlihat tidak ada switch on off one way-nya. Wih, mantap nih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu biasanya. Dan betul sekali, di sini sudah menggunakan skrup atau baut bintang, teman-teman. Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Kemudian di sini tertulis Zota Sat Water. Ya, jadi memang diperuntukkan untuk main-main di laut juga bisa. Dan di sini ada apa namanya line capacity ya, dari 0,205 muat 275 meter dan 0,260 muat 170 meter. Ini dia putarannya teman-teman. Ya, lumayan smooth ya teman-teman. Karena memang apa namanya Kapten Gold Label ini dari awal dia sudah menggunakan mesin cut Hamei ya, yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya apa itu mesin cut Hamei ya. Dia memang teknologi cuttingan untuk apa namanya bagian-bagian dalamnya seperti bagian main gear, bagian pinion itu sudah menggunakan mesin cut Hamei, di mana dia mempunyai tingkat kepresisian lebih tinggi ya. Jadi akan mengurangi beberapa gesekan dan otomatis akan memperlancar putaran teman-teman ya. Oke, begitu. Oke, Kapten Gold Label Zota ini ada 3 buah varian ukuran teman-teman. Dari ukuran 1000, kemudian 2500 dan ukuran yang paling gede ukuran 3000 teman-teman ya. Cuman ada 3 varian ukuran karena memang mungkin dari Kapten ini memang Zota ini lebih ke segmen untuk main-main dari ultralight ya teman-teman. Dari ultralight ukuran 1000 bisa masuk ke ultralight dan sampai ke ya medium light lah ukuran 3000-nya. Jadi ukuran 3000 ini memang ukuran-ukuran di tengah ya teman-teman ya. Ukuran-ukuran tengah main-main untuk light dan main-main untuk medium juga masih bisa. Ini yang saya dapat yang ukuran 3000 teman-teman ya, ukuran 3000. Oke. Gitu. Kemudian apalagi? Untuk harga teman-teman, nah harganya ini saya dapat bocoran dan saya sudah cek di toko-toko online, ini mulai dari harga 700.000 ya, mulai dari harga 700.000. Kalau saya pikir sih harga 700 dengan first impression ya, apa namanya, saya lihat dari tampakan luar sih memang ya oke lah ya, oke, maksudnya secara desainnya memang keren ya, desainnya keren dan finishingnya di beberapa sudut-sudut cuttingannya ini sangat-sangat mulus teman-teman. Jadi tidak ada istilah kayak ada sambungannya seperti itu. Nanti di penampakan lebih dekat ya teman-teman, ada sambungan atau apa. Di sini tidak terlihat. Ini sangat-sangat mulus ya. Kemudian langsung kita timbang. Apakah memang benar-benar ini termasuk real, bisa dibilang di sini featherweight. Jadi ringan. 194. Ukuran 3000. Ya. Kita cek saja berapa beratnya. 195 gram. Berarti betul sekali ini di bawah 200 gram. Baru kali ini saya menimbang atau pegang sebuah reel spinning ukuran 3000 dengan berat di bawah 200 gram atau lebih tepatnya 192 gram. Ini sebuah rekor baru bagi saya pribadi ya teman-teman. Saya pakai atau pegang reel spinning ukuran 3000 dengan berat 195 gram saja. Karena memang ini bahan body, bahan rotor dia menggunakan bahan karbon. Dan untuk handle ini apa namanya, sepertinya aluminium ya teman-teman ya. Seperti aluminium seperti itu dan spoolnya juga aluminium. Dan yang pasti ini rotor dan bodinya karbon, makanya bisa menghasilkan berat beban yang sangat-sangat minimalis. 190 gram. 195 gram ini rekor terbaru saya megang sebuah reel spinning dengan berat 195 gram. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita bongkar saja teman-teman. Kita bongkar, kita bedah semuanya dalam-dalamnya seperti apa. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat lebih detail dari Kapten Gold Label dengan seri terbaru yaitu Kapten Zota teman-teman. Dengan warna hitam ya, Kapten Zota, hitamnya ngedove ya teman-teman, dan di bagian body dan rotor dia agak-agak nge-grey tapi dark grey ya. Kalau warna hitamnya lebih ke spool dan lebih ke handle-nya teman-teman. Oke, silahkan dilihat dulu teman-teman lebih dekatnya. Nah, ini sudah menggunakan skru atau skrup bintang. Nah, ini biasanya
ada di reel-reel kelas premium teman-teman ya. Keren. Desainnya juga sangat-sangat futuristik. Saya suka sih desainnya, sangat-sangat suka banget ya dengan desain seperti ini. Oke, mantap lah. Oke, langsung coba kita buka ya teman-teman ya. Langsung kita buka saja. Ini untuk handle-nya dulu. Dan ini sudah tidak ada tombol switch on off one way. Nah, ini satu nilai plus ya. Kemudian ini dia untuk handle-nya. Handle-nya sudah one piece. Ya, keren, sudah one piece. Dan kita cek. Mumpung ini ada embel-embel The Real SW, saatnya saya keluarkan magnet saya, teman-teman. Kita cek satu persatu. Oke, mantap. Untuk handle. Ya, untuk handle bagus, tidak ada yang nempel. Kemudian untuk knob handle-nya ini coba saya buka dulu. Oke, ini sudah dipaten ya, sudah dipaten. Saya tidak bisa membongkarnya untuk mengetahui ball bearing, dan ini tidak bisa diganti juga, tidak bisa di custom. Oke, saya tutup lagi ya saja. Tapi dengan rubber knob seperti ini memang sudah cocok banget ya. Apalagi untuk ukuran 1000, 2500 dan 3000 ini sangat cocok banget menggunakan rubber knob seperti ini. Oke, saya sampingkan dulu. Ini dia suara clicker. Suara clicker sudah lumayan teman-teman ya, sudah lumayan ya, bisa dibilang nggak terlalu kencang, nggak terlalu soft, tapi ini sangat pas teman-teman, sangat pas. Kalau menurut saya sangat pas. Jadi bagi teman-teman yang nggak terlalu suka nyaring, bagi teman-teman yang nggak terlalu suka soft, ini di tengah-tengah pas lah. Oke, saya buka. Ini ukuran 3000 yang saya dapat ya teman-teman. Ini dia untuk line capacity, silahkan dibaca dulu untuk line capacity. Untuk ukuran 3000 ya teman-teman ya. Gear ratio 5.2/1, dan ini bagian spool ini sudah V-shape, dan di sini ada karetnya. Biar waktu kita spooling ini lebih rapi ya. Oke, ini dia saya buka untuk spoolnya. Oke. Spoolnya saja sangat ringan teman-teman, terasa ringan. Ini juga aluminium tapi terasa ringan banget. Oke, ini dia tutup drag washer, dia ada karetnya juga, dan tidak ada unsur besi-besi atau plat di bagian sini. Ini karet dan plastik, jadi lebih aman. Oke, dan ini dia model terbaru clickernya ya, model terbaru, keren teman-teman ya. Dan ini saya buka untuk drag washernya. Tadi dibilangnya ada beberapa key washer ya berbahan aluminium, dan drag washernya Carbontech. Oke, ini dia Carbontech, drag washer Carbontech 1. Kemudian ini masih berbahan teflon. Ini key washernya ada 3, dan ini sepertinya tidak menempel teman-teman. Tiga-tiganya tidak menempel. Keren. Oke, langsung ini dia spoolnya, saya taruh di sini saja. Kemudian masuk kita ke bagian clicker dulu. Nah, ini clickernya, ini model terbaru seperti ini, dan di bagian clicker ini ada beberapa washer, dan ini ada ball bearing, dan ada satu buah ini dulu pin. Saya buka dulu untuk pinnya dulu nih. Oke, sebentar. Dipakai ini aja. Nah, oke, saya tarik untuk pinnya, saya tarik semuanya. Nah, ini dia gear ya. Nih, ini ball bearing nih, ada ball bearing tertutup 1. Dan ini clickernya berbahan ABS tapi kuat. Dan ini main shaft, terlihat main shaftnya warnanya seperti ini, sudah dijamin pasti tidak nempel. Lanjut, kita ke land roller. Kita ke land roller dulu teman-teman. Oh ya, ini untuk land roller ada satu buah bushing plastik, dan ada satu buah ball bearing ya, tertutup. Oke, kemudian kita lanjutkan ke apa namanya, land roller ya. Bell arm, maksudnya bell armnya ini juga sampaikan berbahan ini ya teman-teman ya, berbahan karbon bell armnya, nggak main-main.
memang mau mengejar berat beban yang sangat ringan, teman-teman. Oke, ini dia. Nih, bel spring guard berbahan besi kelihatan di situ, teman-teman. Oke, ini dia bel spring guard besi, bagus. Kemudian ini rotor berbahan karbon juga ya, lumayan teman-teman. Nih, lumayan rigid. Kemudian saya sekarang mau buka ke nut rotor ya, teman-teman. Nah, ini ada karet satu di bagian nut rotor. Kemudian saya mau membuka rotornya, teman-teman. Rotornya berunggah ya. Nih, rotornya berunggah. Kalau berunggah berarti udah ketahuan pasti di bagian one way clutch ada covernya. Nah, ada covernya. Ini dia. Keren, ada kayak huruf X ya di bagian rotornya. Cuttingannya. Oke, bagus. Kemudian saya lanjutkan mau buka ini dulu covernya si one way ini, karena ada hubungannya dengan satu buah baut untuk membuka bodi sebelumnya. Oke, saya buka dulu. Oke, ball bearing baru berapa tadi ya? Baru 2 ya, teman-teman ya, baru 2. Oke, nggak apa-apa. Mungkin masih di bagian bodi ada banyak, dan di bagian pinion 7+1 yang pasti, dan semuanya stainless ball bearing ya. Oke, ini dia. Oke, ini dia untuk cover one way sudah saya ambil, dan ini ada beberapa skrup untuk membuka bodi. Saya buka dulu skrupnya, teman-teman ya. Oke, sudah saya buka semua untuk skrup di bagian bodi. Kita lihat kekuatan bodinya. Ini karbon ya, tapi saya gini-gini tuh, dia tidak ada acara tidak bergeming lah. Jadi benar-benar kuat tuh. Udah saya paksa-paksa nih. Ini karbon ringan tapi kuat, teman-teman. Oke, ini dia set plate-nya. Tuh, set plate-nya seperti ini, dan ini dia ada satu buah ball bearing tertutup bagian main gear sebelah kiri, dan ini dia untuk main gearnya. Saya ambil sekalian dah kalau gitu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya mau buka ini dulu. Saya mau buka main shaftnya dulu untuk menariknya. Main shaftnya juga bagus ya, berbahan aluminium, kelihatan warnanya seperti ini, nggak mengkilat gitu. Kalau mengkilat udah pasti dia itu. Nah, ini dia main shaftnya bagus. Nah, ini dia. Ini main gear ya. Ukuran diameter sih standar, tebalan standar, tapi ini sepertinya yang bagian asnya ini yang berbahan aluminium, teman-teman ya. Aluminium bagian as. Kalau bagian yang gerigi mata gearnya ini sepertinya zinc alloy, tapi di bagian asnya ini yang bagus berbahan aluminium. Dan ini ada satu buah ball bearing tertutup juga. Dan ini twin shaft, ada 2 ya. Ini yang saya sebut twin shaft, atau bisa dibilang double guide slider, ada 2, lebih stabil untuk putarannya ya. Dan ini dia ada satu buah all-season gear. Kita lihat apakah ada ball bearing juga di situ. Oke, ini dia all-season gear, ada satu buah ball bearing tertutup juga, bagus. Bagian bodi sudah kosong, tinggal kita ke bagian pinion dan one way clutch. Kosong ya, teman-teman ya, kosong. Bagian bodi kosong. Saya taruh di mana? Sini aja mungkin ya. Dan ini ada satu buah ball bearing tertutup bagian pinion atas, one way clutch beserta roller bearing. Masih ada satu buah ball bearing di bagian bawah pinion gear tertutup juga. Dan ini pinion gear sepertinya berbahan duralium ya, teman-teman ya. Ini bahan ringan dan kuat, ringan tapi kuat ya. Bagian ini pinion dan bagian as main gear ini juga sama ini, teman-teman ya. Keren.
ya. Dan ini, nah kan tidak nempel, bagian asnya. Nah, kan keren. Kemudian saya mau ngetes juga di bagian baut-baut atau skru. Mana? Tidak nempel. Bagian baut dalam juga tidak nempel. Jadi bagian skru atau skrup baut luar dalam dia tidak nempel, teman-teman. Ya, tidak nempel. Magnet atau bisa dibilang rendah kandungan besi. Seperti itu. Kita hitung dulu untuk ball bearing ya, teman-teman. Ball bearing di bagian clicker 1, bagian land roller 1, kemudian bagian menir kanan kiri 2, ada 4, kemudian bagian pinion atas bawah 2, ada 6, dan satu lagi di bagian oscillation gear 7. Jadi 7 plus 1 plus satunya adalah roller bearing di bagian one way clutch. Betul, real yang jujur teman-teman, jumlahnya 7 plus 1 stainless ball bearing. Nah, kalau untuk menguji ini stainless, ini memang menguji ball bearing ini memang nempel ketika dipakai magnet. Jadi gini, yang dimaksud bahan stainless itu luarnya, covernya ini stainless, tapi bola-bola yang di dalam itu bahannya baja, pasti akan ada kandungan besi. Jadi tetap aja nempel dengan magnet, tapi dipastikan untuk bagian luarnya ini stainless seperti itu. Kenapa nempel? Karena bola-bola di bagian bajanya itu, bagian bola-bolanya itu baja, jadi akan tetap nempel seperti itu. Tapi ini tertutup dan berbahan stainless. Oke. Kemudian untuk seal karetnya dia ada di bagian depan, drag washer, dan di bagian nut rotor 1 ya tadi teman-teman ya, itu bagian untuk seal karetnya. Dan sudah saya tes satu persatu, ini kebanyakan rendah kandungan besi ya. Sudah saya tes satu persatu, part-partnya sampaikan ke skrup-skrupnya juga, ini semua rendah kandungan besi. Jadi kalau Kapten Zota mempunyai slogan The Real SW, saya pikir ini masuk akal teman-teman, karena memang dari bahan-bahannya semua sudah dirancang, semua sudah diproduksi menggunakan bahan-bahan yang rendah kandungan besi seperti itu ya. Dan ada beberapa tempat ada seal karetnya, itu sudah ya, itu saya pikir sudah cukup lumayan memenuhi kriteria The Real SW ya. Ya begitu. Jadi dengan slogan The Real SW memang ini menciptakan sebuah produk real yang benar-benar memperhatikan part-partnya rendah kandungan besi seperti itu. Tapi tetap meskipun ini sudah part-partnya rendah kandungan besi, tetap kalau dibawa ke saltwater tetap ekstra perawatan ya. Tetap teman-teman ya, jangan lupa semua reel harus tetap ekstra perawatan seperti itu. Jadi rekomendasi saya ini freshwater sudah pasti bisa ya, freshwater sudah pasti bisa. Kemudian untuk dipakai saltwater sudah bisa juga, tapi tetap ekstra perawatan ya teman-teman. Dan ini mengingat ukurannya memang ukuran light sampai medium ya, ukuran 1000 sampai 3000. Jadi memang ini diperuntukkan untuk mancing-mancing ya, itu di light dan medium ya. Mungkin kedepannya kalau ini nanti mungkin sukses seperti itu ya, mungkin nggak tahu dari pihak Kapten akan memproduksi size yang lebih besarnya, nggak, misal kayak ukuran 4000 sampai 6000 gitu ya. Karena mengingat kalau real SW ya itu biasanya kan dipakai di laut, kadang mancing buat di laut-laut di tengah gitu kan, yang lebih harus menggunakan tackle atau ukuran yang lebih besar seperti itu ya. Mungkin kedepannya seperti itu ya. Jadi ini melihat pasar dulu. Mungkin harapannya ke depan ada yang ukuran besarnya, ukuran 4000 atau ukuran 6000, itu akan melengkapi atau ya itu tadi, ukuran dari kecil sampai ukuran besarnya ada semuanya seperti itu. Oke teman-teman, begitu ya. The Real SW Kapten Gold Label Zota. Saya menitik beratkan ini untuk ringannya, super ringan teman-teman, super ringan, dan part-partnya rendah kandungan besi. Sudah saya tes satu persatu menggunakan magnet teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Freshwater bisa, saltwater bisa. Untuk ukuran joran ya, ini ukuran 1000, 2500 dan ukuran 3000 ya, mungkin joran-joran dengan mulai dari ultralight 2 sampai 6 lb
sampai mediumnya 614 LB, mungkin sampai yang ukuran 3000 bisa sampai joran yang 817 LB, atau untuk ukuran PE mungkin PE 13 lah ya maksimalnya, itu bisa menggunakan reel Kapten Zota ini seperti itu. Oke, begitu ya teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang berminat, link pembelian dari Kapten Zota ini bisa dicek di kolom deskripsi di bawah. Silahkan kunjungi di situ, ada beberapa toko online. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa klik like, share juga ke teman-teman yang lainnya. Semoga bisa diberikan atas referensi yang cari-cari dari Kapten, yang memang sudah suka dengan Kapten, produk Kapten, dan ini Kapten terbaru, The Real SW ya, dan super ringan. Nah, ini salah satu alternatifnya. Dukungan, support, saran, komentar silahkan tulis di kolom komen. Kita saling sharing aja di seputar fishing tackle, baik itu joran maupun reel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan yang pasti yang penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.